Mengapa thinking introvert harus fokus? Jadi saya menjelaskannya sederhana begini, mesin kecerdasannya kan thinking, simpul sarafnya berarti berada di neokorteks sebelah kiri. Karena introvert, maka drive-nya itu di bagian yang dalam, yang berwarna putih, yang jumlah sel otaknya banyak. Nah jadi drive yang dari dalam itulah yang akan memberi energi, memberi kekuatan, sehingga thinking itu berproses, mengeluarkan logikanya, berpikir, menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks semuanya, dan itu dikasih energi dari dalam. Sehingga memang bagi orang thinking introvert itu yang terbaik bagi dirinya adalah melakukan spesialisasi. Mungkin lebih tepatnya bukan fokus ya, karena fokus itu berlaku pada semua MK sebetulnya. Tapi untuk orang thinking introvert itu dia memerlukan spesialisasi, terutama spesialisasi yang bisa membuat pikiran tajam mikroskopiknya itu kepake habis. Betulkah orang thinking itu bisa mempelajari berbagai bidang? Tentu saja bisa, karena setiap bidang apapun itu memang akan selalu ada logikanya. Eh, Pintu masuknya adalah melewati logika itu. Urusan cinta juga ada logikanya. Jadi tetap orang thinking selalu ada ruang untuk dia bisa belajar berbagai bidang. Mulai dari bidang-bidang yang benar-benar sangat-sangat eksak sampai yang sangat-sangat sosial. Cuma ketika sosial, perimbangan antara logika eksak, logika pikiran dengan emosional hati itu memang akan berbeda. Tetap dia bisa belajar ilmu sosial, tetapi adalah mempelajari logika-logikanya, yang tentu saja porsinya lebih sedikit. Maka kalau dia ingin belajar, belajarlah bidang-bidang yang memang logikanya, pikirannya memang akan lebih jelimet. Dan itu adalah ruang-ruang belajarnya orang thinking. Bagaimana memberikan tantangan dan ancaman kepada anak thinking introvert? Tolong dipahami dulu, kalau kepada anak introvert itu yang lebih tepat memang ancaman. Kalau kepada anak ekstrovert itu yang lebih tepat adalah iming-iming. Adapun kepada orang thinking itu memang dia diberikan jalur kemenangan itu. Anak thinking introvert yang baik digembleng dengan cara baik oleh orang tuanya, atau oleh pengasuhnya atau oleh gurunya, ketika dia diberi jalur kemenangan. Karena sekali lagi orang thinking akan selalu menang kalah itu yang difikirkan. Wewenang, otoritas, kekuasaan itu yang diinginkan, sadar atau tidak sadar, sehingga dia memang harus memiliki sesuatu yang membuat dia memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Kodratnya orang thinking itu maunya begitu. Nah, cuma sekarang ingin lebih tingginya itu melewati jalur pikiran. Makanya jadi tabiat pengen lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, yang disebut dengan menang kalah itu, pada seorang anak itu diberikan, disertai, karena dia introvert, disertai dengan ancaman. Contoh mudahnya, misalnya seorang tua akan mengatakan kepada anak, kamu kalau nggak belajar, pasti kamu akan jadi nomor 2 atau jadi nomor 3. Lihat tuh si A, dia pintar banget. Nah, itu adalah cara untuk memotivasi anak thinking introvert. Tapi kalau thinking extrovert beda, nggak gitu. Nah, kalau kamu nggak belajar, pengakuan guru kamu sebagai bintang pelajar nggak ke kamu, tapi ke orang lain gitu kan. Jadi ambillah kesempatan untuk kamu jadi bintang pelajar itu. Nah itu ambillah kesempatan untuk kamu dapat ijazah supaya diakui sebagai juara 1 di kelas, juara 1 di sekolah misalnya. Itu iming-iming. Atau bahkan sampai dapat hadiah, dapat medali dan segala macamnya. Tapi kalau orang thinking sebetulnya asal dia diberi pujian yang otoritatif, itu udah membanggakan banget bagi orang thinking. Jadi mendapatkan pujian kepada thinking extrovert, mendapatkan pujian iming-iming itu, dan mendapatkan tekanan ancaman itu kepada thinking introvert. Yang namanya level sama nggak dengan makom? Ya sama, level, naik makom, naik kaliber, itu sama maksudnya. Jadi naik kelas. Jadi seseorang yang kemudian meningkat kalibernya.
Ya, cara sederhana kalau kaliber itu, kalau orang sensing yang tadi gajinya 10 juta jadi 15 juta. Kalau orang thinking yang tadinya dia supervisor, dia kemudian ditunjuk jadi manajer. Itu kan udah naik kaliber. Seorang guru yang tadinya cuma asisten, tiba-tiba dia pegang mata pelajaran, apalagi bisa menjadi wali kelas. Itu kan naik makom. Seorang pengusaha, kalau dia naik makom, itu artinya bicara skala. Yang tadinya jutaan, jadi miliaran, jadi triliunan, itu namanya naik kaliber. Begitu lebih kurang ya. Seorang anak merasa ibunya terlalu berisik, tapi begitu mau dites nggak mau, judgementnya adalah orang sensing. Kita abaikan saja judgementnya, benar-benar nanti kalau pengen solve masalahnya, sebaiknya memang dites. Tapi berisiknya dia di mata anak yang thinking, karena memang orang thinking kan begini, ketika dia mendengar sesuatu, maka selama sesuatu itu dianggap penting, ada manfaatnya, ada logiknya, ada sebab akibatnya, maka boleh jadi itu diperlukan oleh dia, terutama berkait dengan perkara apa yang dia pikirkan. Begitu kemudian di luar itu ya basa-basi, ya kemudian nggak ada juntrungannya, komunikasi-komunikasi yang ngalor ngidul ke sana kemari. Nah itulah maka kemudian sudah disebut sebagai berisik. Nah, jadi gimana membuat damai hati ini tetap lapang dan bisa menerima keberisikan orang tua sendiri itu? Jadikan itu sebagai objek pengembangan diri. Maksudnya begini, setiap orang tua ngomong, coba pelajari. Kira-kira mama ini atau ibu saya ini ngomong ini apa sih sebab utamanya? Setiap apapun dia ngomong cari sebab utamanya. Setiap apa dia ngomong cari sebab utamanya. Sampai nanti kita ini udah punya sistematika. Hari ini jam segini ibu akan begini. Nah, kalau anak kita dititipin akan begini. Logikanya itu semuanya dapat. Ketika logikanya semua dapat, maka kemudian kita dengan mudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan sebab akibat logika sistematika yang sudah kita bangun tadi. Jadi sebetulnya setiap keberisikan orang tua, coba aja dicari sebab musababnya dan bangunlah sebuah rumusan menggunakan pendekatan thinking. Sehingga dengan demikian kita akan boleh jadi nanti anaknya akhirnya kalau ibunya ngomong udah akan senyum-senyum sendiri. Karena sudah akan memprediksi, hari ini akan ngomong kayak gini, begitu ada kejadian kayak gini akan ngomong kayak gini. Jadi Anda akan senyum-senyum sendiri dan itu bagi saya adalah kemajuan. Ternyata melewati thinking Anda bisa mengenal dan bahkan bisa memprediksi apa yang akan dikatakan oleh orang lain, terutama ibu Anda yang berisik tadi. Bahwa orang thinking akan ada problem dengan komunikasi dan berbicara. Bahkan boleh jadi dalam konteks menerima ilmu pun dia lebih senang bahasa yang visual melewati mata dibandingkan dengan bahasa yang auditori yang melewati telinga. Karena orang thinking memang kelemahannya di telinganya. Dan ketika antara kecepatan mendengar dengan kecepatan membaca, pikiran itu lebih mudah nyambung dengan kecepatan membaca. Maka bagi orang thinking membaca itu jalur cepat untuk menyerap informasi. Nah, maka dia akan lebih memilih membaca daripada mendengar. Secara otomatis begitu ya. Itu satu. Kemudian kedua, pada saat dia ingin menyampaikan, pikirannya itu udah ketemu apa yang mau disampaikan, tapi belum tentu lidahnya itu sesuai dengan otaknya. Karena otot-otot atau saraf-saraf motorik orang thinking di bibirnya itu tidak sebanyak orang feeling. Sehingga memang kemudian perkataan akan menjadi terbatas. Tapi sumber awal perkataan terbatas itu datangnya dari pikiran. Ini apa perlu? Ini apa ada manfaatnya? Bahkan sekedar untuk menjawab orang lain ngirim salam,
Hanya untuk mengirim salam kembali atau berterima kasih aja itu pun ditimbang. Ya, pikirannya jalan terus gitu. Nah, karena pikiran jalan terus itulah mengapa seringkali eh, akhirnya tidak spontan komunikasinya. Jadi kalau dia sudah ngomong itu berarti hasil omongan yang difikirkan. Itu secara umum orang thinking begitu. Bagaimana bawahan thinking perempuan berhadapan dengan bos yang intuiting perempuan? Karena uh, katanya selalu nadanya si bos ini selalu tinggi kalau berhadapan dengan orang thinking dan selalu kayaknya merasa si anak buah ini dikalahkan terus. Sebetulnya nada tingginya merasa pengen menangnya si bos yang intuiting tadi itu adalah self defense mechanism. Itu biasa terjadi untuk menjaga marwahnya sebagai bos. Dia tidak mau kelihatan kalah sama anak buahnya. Dia melakukan self defense mechanism seperti tadi. Tapi percaya, buktikan aja pikiran Anda yang tajam. Kalau memang betul itu adalah bisa menjadi solusi dalam pembicaraan di antara kalian berdua, lambat laun memang memerlukan waktu. Lambat laun akhirnya si bos itu akan mengakui di terang-terangan ataupun diam-diam bahwa isi pikiran Anda itu mengganggu pikiran dia. Dan itu bahkan bukan hanya sekedar mengganggu, bisa mewarnai. Cuma dia tidak akan mengakui gitu kan. Jadi diam-diam dia pada dasarnya mempertimbangkan serius apa yang Anda usulkan. Karena orang thinking ketika memberikan usulan yang sangat logis, tajam kepada orang intuiting, itu seolah-olah seperti memberikan arah. Dan arah itulah yang sebetulnya sangat diperlukan oleh orang intuiting yang dia alternatifnya kebanyakan. Orang thinking memang paling bagus adalah membuka jalur kemenangan. Tapi Anda mengatakan bahwa apa ya hanya itu. Sementara Anda mengatakan bahwa setuju kalau orang thinking itu eksitasinya rendah, inhibisinya tinggi. Tapi pada saat yang sama, Anda sebetulnya tidak memerlukan motivasi dari orang lain karena eksitasi yang rendah dan inhibisi yang tinggi tadi. Anda ngeblok sebetulnya dengan orang lain tuh ngeblok. Bukan karena orang lain Anda pengen hebat, bukan karena orang lain Anda pengen menang ya. Memang Anda sendiri memiliki sesuatu yang dibalik eksitasi yang rendah, inhibisi yang tinggi itu, Anda sebetulnya diberi kodrat untuk menjadi pemimpin. Pemimpin walaupun tidak seperti versi feeling ya. Karena Anda tetap sebagai orang thinking berada di kuadran organisasi itu sama-sama memimpin seperti orang feeling. Cuma bedanya memimpinnya orang feeling pakai leadership, Anda pakai managerialship. Jadi memiliki otoritas yang besar. Dan tahta disebutnya, kursi. Ya, itu kan sama dengan Anda pengen memiliki kedudukan. Pengen memiliki kedudukan itu datang sendiri. Tidak perlu dimotivasi orang lain itu akan datang sendiri pada Anda karena memang kodratnya orang thinking itu dia memang chemistry-nya kepada tahta tadi, kepada kedudukan, kepada wewenang, kepada otoritas begitu. Nah, cuma Anda terkendala dengan terlalu banyak pertimbangan. Mau keluar negeri aja nggak jadi-jadi karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan. Sebetulnya begini, Anda kalau orang thinking secara umum begini, kalau Anda orang thinking pengen segera naik makom, naik kaliber, naik level, isi pikiran-pikiran itu ambillah memikirkan yang utama-utama, yang resikonya besar. Selama Anda udah ketemu jawabannya di situ, maka yang lain-lain agak dikendorin sedikit. Jangan semua begini. Visi misinya difikirin, strateginya difikirin, taktisnya difikirin, operasionalnya difikirin, semuanya difikirin sedalam-dalamnya sampai akhirnya merasa bahwa Anda nggak siap berangkat ke luar negeri, Anda nggak siap untuk pindah kerja, Anda nggak siap untuk naik makom yang lain, Anda tidak siap untuk investasi yang lebih besar karena terlalu perintilan. Jadi gini, ini yang sering saya sebut dalam training-training, seringkali orang thinking terjebak kepada pikiran yang terlalu teknis. Jadi akhirnya nggak bisa berpikir besar. Nah itu kelemahan orang thinking yang terlalu terjebak teknis ini mesti Anda perhatikan.
Jadi Anda ambil logika-logikanya supaya mendapatkan logika-logika besar. Sehingga Anda bisa berani melangkah, menjalankan ide-ide besar itu, pikiran-pikiran besar itu gitu maksudnya. Sederhananya thinking kembalilah kepada resep utamanya dia, yaitu yang paling pertama itu adalah banyak makan berunsur dingin, terutama jamu-jamuan. Ya, karena jamu-jamuan itu banyak sekali yang mengandung antibiotik sehingga menjadi lebih kebal terhadap virus corona dan yang lain-lain. Kemudian tips kedua, orang thinking itu memang bagusnya makanan utamanya itu adalah matahari. Karena dia harus kekebalan tubuhnya itu bersandar kepada tulang dan sumsum. Maka berikanlah vitamin yang banyak kepada tulang itu. Karena kalau orang thinking tulangnya kuat, ginjalnya kuat, maka itu akan menjadi benteng yang bagus untuk menghadapi berbagai terpaan penyakit. Bagaimana diet dan olahraga bagi wanita thinking? Wanita thinking sebetulnya dia walaupun thinking rasionalitasnya kuat, tapi tetap kan strata gendernya wanita. Strata gender wanita itu adalah feeling. Ya. Jadi sebetulnya bagi wanita thinking itu perlu disadari tetap dia bagaimanapun juga gendernya feeling, tapi MK-nya thinking. Maka tetap diet dan olahraga yang sehat bagi wanita thinking tidak bisa keluar dari yang sebelumnya ya. Harus berunsur dingin dan olahraganya adalah berkaitan dengan tulang, dan tentu saja bagi orang thinking itu tidak sebagaimana orang sensing contohnya tidak memerlukan banyak gerakan yang mengandalkan otot. Nah, jadi dia cukup berjalan kaki ringan, itu sudah oke. Dan kemudian katakanlah bebenah rumah, karena sekaligus adalah kalau orang thinking itu kan pengennya kayak rumah itu standar prosedur bagi dia. Jadi meja nggak bisa di kotak-katik, kursi nggak bisa di kotak-katik, komputer tempatnya di situ. Semuanya itu adalah sudah ada penempatannya. Jadi begitu ada berubah sedikit fungsi mesti dibenahi ulang. Karena kalau nggak nanti orang thinking itu setiap apa pembenahan yang nggak sesuai dengan apa isi kepalanya mengganggu bagi dia. Nah, maka bebenah di rumah supaya semua duduk di tempatnya, itu sudah cukup sebetulnya olahraga itu bagi orang thinking. Tapi memang kalau benar-benar mau lebih ideal itu adalah jalan pagi atau jogging, kan itu adalah olahraga yang paling baik buat tulang, terutama kalau olahraga paginya atau joggingnya itu diterpa sinar matahari. Karena itu vitamin yang memang memperkuat tulang kita. Tips bagaimana menghadapi Ramadan supaya tetap khusyuk bagi orang thinking. Jadi thinking itu well planning. Orangnya adalah preemptif dan preventif. Maka berarti perencanaan jauh-jauh hari menghadapi bulan puasa itu dipikirkan baik-baik. Misalnya mulai dari mau menghatamkan berapa juz, terus kemudian mau di mana menunya apa dan segala macamnya, atau target apa, buku apa yang pengen dibaca, atau pengetahuan tambahan apa yang pengen didapat dalam hal agama. Itu kalau direncanakan lebih baik, itu akan bisa membuat orang thinking pada saat bulan Ramadannya akan lebih berkah, lebih efektif. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Khusyuk itu memang susah bagi semua MK, karena itu kan persoalan keimanan. Nah, tetap orang thinking kalau pengen khusyuk itu jalurnya adalah jalur konsentrasi. Walaupun sebetulnya khusyuk itu di gelombang alfa, konsentrasi itu di gelombang beta. Tapi untuk bisa sampai kepada khusyuk, maka dimulailah dari konsentrasi. Konsentrasi itu maksudnya begini. Kalau Anda sholat baca Al-Fatihah, tahu terjemahannya. Begitu tahu terjemahannya, dirasakan ruhiyahnya,
itu berpindah dari beta ke alfa. Kalau Anda sekedar baca Al-Fatihah atau baca surat-surat, tapi kemudian Anda hanya bisa mentarjim saja, menterjemah saja, Anda hanya berkonsentrasi. Untuk bisa khusyuk, diturunkan. Sebetulnya itu sama dengan dari logika, dari tarjim, dari bisa menterjemah kepada bisa mendalami artinya. Kolbunya berbicara. Ya sebetulnya menusuk bagiannya orang feeling. Orang feeling bisa shortcut tanpa tarjim langsung bisa ke kolbunya. Tapi bagi orang thinking nggak bisa. Dia akan lebih mudah kalau dia mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Al-Quran, tahu terjemahannya, sehingga bisa mendalami artinya. Jadi mendalaminya melewati pikiran. Contoh misalnya, Allahu Akbar, Maha Besar. Sebesar apa sih? Jalan aja thinkingnya. Oh, bumi itu seperti satu kelereng yang dilemparkan ke padang pasir. Kalau itu langit pertama. Oh, langit pertama menuju ke langit kedua itu sama dengan kelereng dilemparkan lagi ke padang pasir. Itu langit kedua. Terus sampai ke 7. Begitu ke 7, itulah bumi lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu ibarat kelereng dilemparkan ke padang pasir. Itulah arsy-nya Allah. Dan kemudian Allah bersemayam di arsy itu. Jadi kebayang oleh kita. Besar banget berarti Allah. Itu kan lewat jalur logika itu. Jadi baru kemudian, oh jadi Allahu Akbar tuh gitu. Sedahsyat itu besarnya Allah itu gitu kan. Nah itu yang saya maksud. Mendapatkan makna melewati logika. Bagaimana karir terbaik buat orang thinking, terutama profesi atau pekerjaan yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah sebagai kasab. Thinking jalan tapi maunya santai. Nah kalau saya, kalau Anda pengen cepat kaya, santai, tapi isi pikiran Anda kepake. Ini kalau saya sarankan paling enak jadi trader. Jadi trader, Anda bermain jadi trader itu mungkin hanya memerlukan waktu sejam 2 jam udah bisa dapat 1 juta 2 juta tiap hari itu. Asal sudah bisa mendapatkan 50 sampai 100 pips aja sehari, itu udah cukup membuat Anda kaya. Dan enaknya Anda punya thinking. Thinkingnya itu apa? Orang lain cuma bisa mikirin satu variabel, Anda bisa memikirkan mungkin bisa sampai 10 variabel bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena thinking Anda mampu. Dan thinking yang mampu tadi, dengan kehebatan yang berlapis-lapis tadi, Anda gunakan sejam 2 jam aja. Udah setelah itu, Anda udah dapat sekian pips, udah tinggal, udah santai Anda. Jadi hidup Anda menjadi enak banget. Itu contoh ya. Nah, contoh yang lain adalah kalau nggak mau jadi trader, ya Anda bikin sistem bagaimana bisa dalam tanda petik bisa bikin lapak online. Melewati Anda tinggal siapkan lapak, orang lain bikin lapak itu populer, orang lain pasang, dan Anda mendapatkan passive income untuk itu. Yang lain, Anda bisa menjadi seorang praktisi blockchain, karena blockchain itu adalah teknologi. Atau Anda bikin AI yang lain, artificial intelligence yang lain, atau Anda bikin machine learning, sehingga kemudian dari propertinya itu Anda tinggal ongkang-ongkang kaki, atau Anda bikin sebuah penemuan teknologi. Pendek kata, jangan jauh-jauh dari pikiran Anda. Banyak sekali otak Anda, kecerdasan Anda, kehebatan Anda berpikir itu yang bisa dinaikkan value-nya menjadi produk, menjadi sistem, menjadi layanan, menjadi sesuatu yang valuable. Nah, tinggal Anda bekerja sedikit lebih keras, lebih cerdas. Begitu udah dapat, udah habis itu Anda lebih passive income. Yang berikutnya tinggal maintenance, perbaiki sedikit sana sini. Ya itulah, itu nggak bisa dilakukan oleh MK yang lain. Itu bagiannya Anda. Bagi orang thinking dalam menghadapi pandemi, satu, tingkatkan kekebalan tubuh dengan banyak minum jamu-jamuan herbal. Kedua, banyak olahraga. Ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu adalah banyak sedekah ilmu. Karena kalau sedekah harta, mungkin itu porsinya orang sensing. Sedekah ilmu, dalam kesempatan kayak sekarang ini, ketika Anda banyak membuat orang tercerahkan oleh ilmu Anda, oleh kepakaran Anda, maka itu sama dengan meningkatkan kekebalan tubuh Anda.
Siapa yang paling berjasa kepada saya dalam hal menemukan Steven? Sebetulnya memang saya ini boleh dibilang melewati jalur yang kurang sempurna karena saya nggak punya mentor. Jadi saya agak terlantar dan akhirnya karir dan apa-apa yang saya lakukan ini itu semuanya menjadi tidak ada pola. Makanya ketemu Steven itu baru di umur 35 tahun. Jadi ini yang saya tidak pengen terjadi kepada teman-teman semuanya. Memang bagusnya kalau pengen jadi orang hebat itu mesti ada mentor. Dan saya akhirnya mentornya jadinya ngacak, impersonal. Dan ya pada akhirnya mentor spiritual saya adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang thinking tidak peka sehingga bisa membuat kalimatnya itu menyakiti orang lain, PG yang lain, terus gimana cara ngatasinya supaya ngambeknya orang lain itu bisa kembali normal? Sebetulnya begini, Anda se-thinking apapun, katakanlah misalnya se-ekstrim apapun thinking Anda, pada dasarnya begini, kalau thinking itu dipakai memang benar-benar digunakan untuk mengetahui respon orang, reaksi orang, kimiawinya orang, isi hatinya orang, tetap banyak perkara yang tadi saya sebutkan itu, thinkingnya tuh ada. Misalnya contoh, melihat reaksi wajah. Anda nggak bisa membaca bahasa hati, tapi Anda bisa melihat reaksi wajah. Ya, dengan Anda belajar menggunakan thinking itu, Anda belajar tipologi wajah, yang ini ekspresi A, yang ini ekspresi B, yang ini ekspresi C. Logikanya itu kan ada. Jadi kalaupun Anda nggak paham bahasa hati, Anda akan bisa tetap paham bahasa-bahasa tubuh yang lain yang semuanya bisa dilogikakan. Nah, jadi sebetulnya tidak peka itu kalau Anda mau thinkingnya dipakai lebih dalam, akhirnya Anda bisa lebih peka dari orang lain. Walaupun memang pintunya, sinyalnya bukan Anda bisa menangkap emosinya orang lain, tapi Anda bisa menangkapkan gejala-gejalanya yang bisa dithinkingkan. Oh, kalau nadanya sudah agak tinggi, artinya begini. Oh, ini kalau sudah lengkingannya agak tinggi, begini. Oh, ini kalau dikatakannya dengan rada bergetar, itu arti begini. Itu kan semuanya bisa dilogikakan. Nah, kalau logika-logika itu Anda bangun, bisa jadi orang thinking lebih peka dibandingkan dengan orang yang lain. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau Anda sudah terlanjur membuat orang sensing ngambek? Ya, orang sensing ngambek kalau Anda pengen selesaikan ngambeknya diajak traktir beres. Ya, kalau orang intuiting ya maka Anda ajak bermimpi aja, ajak ketemu, bicara visi-visi besar, abaikan hal-hal perintilan, bisa ketemu. Kalau dengan orang feeling, ya beri ruang lah untuk dia curhat. Sekali-sekali Anda dengerin apa ini dan coba Anda praktekin yang saya bilang. Anda bisa nangkap nggak isi hati orang lain pakai indikator-indikator yang bisa dilogikakan. Nanti Anda akan merasa bahwa Anda akan bisa punya teman orang feeling yang dalam karena Anda akhirnya jadi pandai juga dengerin curhat, walaupun saya tahu bagi Anda itu telinganya akan panas banget itu karena memang kodratnya orang thinking seperti yang tadi saya bilang, Anda cuma memerlukan yang logik-logik saja, yang lain dianggap berisik. Ya, kalau dengan orang insting ajak main, ajak jalan, itu saya kira sederhananya lah. Bagaimana mencari yang terbaik usaha bagi orang thinking introvert atau bidang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di pertanyaan di jawaban sebelumnya, bahwa orang thinking introvert itu mesti menemukan kata spesialisasi. Nah, Anda sebaiknya kalau menurut saya ketika ingin menemukan spesialisasi itu jangan berpikir sendiri. Cobalah berbicara dengan orang yang bisa dijadikan mentor oleh Anda, terutama mentor pikiran Anda atau mentor bisnis Anda yang bisa membuat Anda memilih profesi, bidang, usaha yang betul-betul memang sesuai dengan level Anda, terutama level
sekelas di atas Anda, sehingga Anda memiliki challenging. Kalau misalnya hanya selevel Anda, berarti kan Anda menjadi orang sesuai dengan takaran persis. Tapi begitu Anda di-upgrade satu level, itu berarti Anda di-challenge untuk menjadi lebih baik. Dan itu Anda memerlukan mentor. Sebaiknya memang Anda cari mentor yang bisa sangat mengerti thinking introvertnya Anda, spesialisasi Anda. Tapi jika Anda merasa ingin mencoba memikirkan sendiri saja, patokannya sederhana. Kalau di bagian itu, setelah Anda pikirkan, isi pikiran Anda yang spesialis itu mewujud jadi sesuatu yang konkret, jadi produk, jadi paket, jadi modul, jadi sesuatu yang berharga. Nah, kalau Anda menekuni sebuah bidang, tapi ngambang, nggak bisa ada sesuatu hasil karya Anda yang konkret di bagian itu, Anda lupakan, Anda cari lagi yang lain. Yang di situ Anda memang bisa keluarkan sampai Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bisa punya nilai bisnis. Kalau untuk belajar bahasa Inggris sesuai MK itu kan udah jelas patokannya. Sensing vocabulary, thinking to grammar, intuiting to expression, kemudian feeling itu conversation, instinct itu adalah musical. Jadi kalau orang thinking mau belajar bahasa Inggris tetap memang harus kuat di grammar, supaya otaknya itu terlatih banget. Dan bagaimana caranya supaya Anda bisa akrab, bisa satu tim dengan orang feeling? Ya memang mau tidak mau, kalau Anda mau sederajat, Anda sendiri harus menambahkan kemampuan thinkingnya, supaya bisa naik selevel sehingga Anda bisa setara dengan orang feeling. Karena kalau thinking dengan feeling, Anda tanpa melakukan treatment khusus, maka Anda akan merasa inferior di mata orang feeling, yang dia pun merasa superior. Itu kan terjadi secara otomatis. Maka bagaimana supaya Anda kesejajarannya bisa menjadi kompak? Anda naik makom satu level, naik kaliber satu level, atau Anda menjadi lebih pinter. Kira-kira kalau dalam pelajaran akademik, kalau orang feeling itu dapatnya B, Anda mesti dapat A lah, kira-kira gitu. Kalau misalnya Anda melihat ada seseorang hasil tesnya thinking, tapi kemudian dia nyablak, pintar komunikasi, jadi penyiar dan segala macam, oke, boleh jadi itu datang sebagai keterampilan karena dia adalah penyiar radio. Tapi lihat aja sehari-harinya, ketika dia tidak berada di panggung, ketika tidak berada di belakang mic, apakah dia orang nyablak juga, ramah juga, semua diomongin, semuanya keluarin isi hatinya, nggak ada pencegahan. Ini informasi ditahan, ini dikeluarin. Ini perlu atau nggak perlu. Kalau ternyata di panggung dia cerewet, tapi kemudian di belakang hari dia pendiam, banyak mikir, ya sebetulnya yang ceriwisnya dia itu adalah profesi, datang belakangan, itu skill. Aslinya ya thinking yang pendiam. Tapi kalau sehari-harinya dia juga ceriwis, tukang ngoceh, tukang curhat, lebay, ya berarti hasil tesnya salah. Indikatornya orang thinking naik makom itu paling mudah karena kita tinggal ngukur dia cara kerja cerdasnya. Jadi misalnya kalau kali ini dia cara berpikir level staff, naik nggak ke level misalnya jadi supervisor, naik nggak ke asisten manager, naik nggak ke level manager, naik nggak ke GM, naik nggak ke direksi dan seterusnya, ya. Jadi mudah Anda ketika berpikir itu apa sih yang sedang difikirkan? Sesuatu yang signifikan banget atau enggak? Atau Anda ternyata begitu Anda ngomongnya yang sepele, perkara-perkara kecil, itu berarti nggak naik-naik makomnya. Begitu diajak yang besar nggak nyampe, ketakutan, nggak berani ngambil resiko. Nah, orang thinking pada akhirnya walaupun dia thinking, pun akhirnya dia berani menanggung resiko yang lebih besar. Tetap berdasarkan hitung-hitungan thinkingnya dia yang sudah mulai lebih cerdas. Kalau seorang thinking introvert AB memberikan pengarahan kepada anak thinking extrovert yang B, itu kan ada 3 variabel. Pertama MK, thinking sama. Kemudian kedua adalah drive, introvert dengan extrovert. Ketiga adalah golongan darah.
itu kan strata genetiknya beda-beda. Makanya kalau saya kebetulan karena orang feeling memang suka yang sederhana. Udah, menurut saya abaikan aja dulu golongan darah. Jadi cukup paling tidak dua variabel aja yang dijadikan pertimbangan, yaitu dari thinking, sesama thinking ke thinking. Variabel kedua boleh dimasukkan dari introvert kepada extrovert. Kalau mau dimasukkan juga golongan darah boleh juga, tetapi rada jelimet kalau menurut saya. Jadi lebih bagus pertimbangkan aja dari thinking introvert kepada thinking extrovert. Tadi Pak thinking introvert suka dengan ancaman, yang anak thinking extrovert suka dengan iming-iming. Maka disinilah harus mengubah gayanya Pak Mugiono ketika berkomunikasi supaya bisa sama dengan bahasa anak. Karena anak itu lebih senang dijadikan sebagai pujian yang otoritatif itu tadi. Bukan diancam karena dia bukan introvert, dia extrovert. Kalau extrovert senangnya dikasih iming-iming, dikasih hawa surga. Kalau introvert diancam jangan sampai masuk neraka. Nah, jadi itu saja yang paling penting. Tapi karena golongan darahnya B, sementara AB itu artinya kan mau iming-imingnya duit. Tapi kalau B bukan duit, tapi dia dikasih ruang gerak, dikasih kesempatan untuk berekspresi. Nah, itu boleh dijadikan pertimbangan juga berikutnya. Tapi dudukannya semuanya sama. Pertama lihat dulu thinkingnya dan itu yang paling dominan. Kemudian kedua adalah drive-nya, introvert extrovert. Dia menyukai adalah iming-iming. Yang ketiga baru kemudian dia lebih senang dikasih ruang gerak. Bagaimana seorang TI yang tiba-tiba hilang fokus? Sekali lagi, orang T, apalagi dapat energi dari dalam karena introvert, dia kan eksitasinya rendah, inhibisinya tinggi. Sehingga artinya, kalau dia ada distraction dari luar, sebetulnya distraction dari luar tuh nggak terlalu pengaruh. Apa itu distraction sebagai hal yang negatif atau anggaplah training, motivasi dari luar yang positif. Dia mau dikasih training atau mau dikasih gangguan, sama aja nggak terlalu berpengaruh karena dia eksitasinya rendah, inhibisinya tinggi. Jadi sebetulnya kalau dia tidak bisa fokus, datangnya bukan dari MK, ya, tetapi datang dari variabel-variabel yang lain. Mungkin ada trauma, mungkin ada kebiasaan, mungkin ada rasa takut, mungkin ada ya semacam penyakit-penyakit hati yang lain gitu yang membuat dia tidak fokus. Maka cobalah yang paling sederhana bagi orang thinking introvert. Sudah thinking introvert, di antara semua PG harusnya orang yang paling bisa fokus. Ketika Anda nggak bisa fokus, berarti cobalah selesaikanlah hidup Anda, sederhanakanlah hidup Anda. Mungkin Anda sudah terlalu lama berada di frekuensi yang terlalu rumit, terlalu complicated, tidak ajak, tidak anteng. Ya, biasakan Anda berada di hidup yang sederhana, spesialisasinya membanggakan Anda, dan Anda betah berada nyaman betah berada di tempat yang Anda sedang jalani, terstatus quo itu. Tapi justru kalau Anda gelisah, tidak nyaman, malah justru tidak terjadi status quo karena semuanya adalah gamang, memang otomatis Anda akan menjadi banyak hilang fokusnya. Naira kalau belajarnya sudah mulai ada rasa bosan, walaupun mengakui bahwa semua mata kuliah dengan mudah bisa dikuasainya, Anda sebetulnya cuma kekurangan motivasi untuk bisa menjadi best of the best di kampus Anda. Cobalah Anda kejar yang lebih tinggi supaya bisa dapat 4,0, bisa menjadi terus yang terbaik, yang istimewa. Itu yang dihidupkan barangkali. Karena saya rasa Anda tidak punya kesulitan untuk mendapatkan nilai akademik yang tinggi karena mata kuliah pelajarannya semua Anda bisa kuasai, ya. Tapi kalau Anda masih memberikan ruang kepada mood untuk bekerja, moodnya Anda sebagai orang thinking agak sedikit beda dengan moodnya, fluktuasi moodnya orang feeling. Anda mungkin punya mood yang naik turun tetapi gelombangnya tidak terlalu tinggi, beda dengan orang feeling. Maka itu akan bisa teratasi dengan sendirinya ketika Anda punya target yang lebih tinggi di kuliah Anda. Ya, Anda tinggal menghidupkan itu saja. Bahwa Anda orang thinking tapi terganggu dengan suara-suara distraction, ya. Jadi kalau udah terganggu dengan suara-suara sampai membuat Anda tidak bisa tidur, tidak bisa konsentrasi dan yang lain-lain. Coba secara fisik Anda pegang telinga Anda.
Ya, kalau telinga Anda tebal, itu seharusnya Anda tidak terlalu peka terhadap suara. Kalau telinga Anda tipis, lebar, itu memang suara sekecil apapun akan mengganggu Anda. Dan itu kalau Anda orang thinking tapi telinganya tipis, itu berarti diturunkan dari bapak Anda. Jadi itu Anda orang thinking tapi dikasih aset telinga seperti orang feeling, dan itu bisa mungkin karena faktor genetik hereditary diturunkan dari bapak. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau benar telinga Anda tipis sehingga kemudian mudah terganggu dengan suara-suara, maka kemudian Anda switching dari pendengaran kepada otak Anda. Ya, jadi Anda mengatakan, dia ada suara-suara, itu nggak penting. Kunci dengan pikiran Anda, sehingga tidak mengganggu Anda. Dan itu mudah buat Anda, kan Anda orang thinking. Anda seorang thinking, istri intuiting, anak-anak semuanya intuiting. Ini sebetulnya barokah buat Anda, karena mereka semuanya bisa dikendalikan oleh Anda. Tapi yang jadi masalah begini, terkadang orang tua thinking itu justru akan membuat depresi anaknya yang intuiting. Kenapa? Karena orang thinking terlalu direktif kepada anak intuiting. Orang intuiting pengen diberikan ruang gerak, Anda dikte dengan kemauan-kemauan Anda. Maka perlu dipahami bahwa istri bisa ketika ingin dalam tanda petik ketika dalam tugas-tugas kepasutrian, dia diberikan kebebasan berekspresi, mulai dari mengatur kamar, rumah, dan segala macam. Berikan kebebasan berekspresi. Dan Anda sebagai orang thinking, jadilah lebih bijak, kecuali mungkin pada hal-hal yang Anda anggap prinsipil, Anda boleh sangat kuat, tetapi pada bagian-bagian yang tidak terlalu prinsipil, kasihlah ruang gerak supaya istri Anda yang intuiting itu berekspresi tadi. Termasuk ketika kemudian bercinta sebagai pasangan suami istri, ya sekali-sekali ikut caranya istri lah yang rada aneh-aneh sedikit, pengen ada variasi gitu kan. Sementara kan kalau Anda sebagai orang thinking maunya satu cara, satu alternatif, satu pilihan, itu saja kan. Nah, itulah, kasih peluang lah orang intuiting untuk berekspresi. Kemudian demikian juga dengan anak-anak Anda. Biarkanlah bakat mereka itu dalam industri kreatif atau dalam kreasi-kreasi yang lain itu bisa berjalan dengan baik. Anda justru memfasilitasi supaya anak-anak Anda berkembang kreativitasnya. Ya, itu memang sikap alaminya orang thinking. Dia hanya akan percaya kepada orang yang lebih superior dari dia. Itu yang membuat terkadang malah seorang laki-laki thinking justru pengen nikah sama perempuan yang jauh lebih tua dari dia, karena orang thinking selalu maunya dia lebih respect, lebih suka, lebih menghormati orang yang lebih hebat dari dia. Itulah mengapa orang thinking cenderung Oedipus kompleks, gitu kan. Kalau yang perempuan, kenapa dia suka nikah dengan orang yang jauh lebih tua umurnya? Karena lebih mapan, lebih bijak, pikirannya lebih jauh. Ya itulah memang ciri orang thinking gitu. Dia pengen ditaklukkan oleh yang lebih tinggi. Dia kurang respect dengan orang yang di bawahnya. Ya, karena itulah mengapa orang thinking sulit punya anak buah. Ya, agak sulit untuk punya konstituen gitu kan, karena dia tetap kalau ada pekerjaan yang nggak sesuai dengan standar dia aja, dia akan take over gitu kan. Karena dianggap dia punya cara yang lebih berkelas gitu. Tapi dalam konteks ini orang thinking itu nggak apa-apa melakukan itu pada hal-hal yang sangat prinsipil, longgarin, beri ruang untuk orang lain masuk pada hal-hal yang tidak terlalu prinsipil.